Saudara-saudara pencinta seni dan budaya, kita kembali lagi dalam suatu topik pembahasan tentang ada apa sih sebenarnya di Sanggar Magenta ini. Dan kebetulan sudah hadir samping saya seorang narasumber yang kebetulan bergerak di bidang seni. Nah, kita perkenalkan nama beliau, yaitu kita panggil Abang Wirap. Bang Wirap, sebelumnya mohon maaf izin nih, sebenarnya ada apa aja sih seni yang ada di Sanggar Magenta ini? Di Magenta di ini, tempat Bang Uyung ini, betul. Itu 27-29 provinsi itu kita punya. Oh, ada semua, Bang. Nah, kita mau ngomong apa ini kita punya. Nah, terserah abang. Misalnya abang mau ngomongin soal Betawi kita punya. Nah, itu Bang. Betul. Nah, di dalam Sanggar Magenta ini seni itu macam-macam, Bang, berarti. Macam-macam. Nah, kebetulan alhamdulillah kita juga punya alat musik dari segala macam penjuru dunia secara tradisi. Nah, itu Bang. Nah, sekarang abang mau korek soal apa nih? Nah, misalnya mau soal Betawi, ya bisa. Oke. Nah, saudara-saudara pencinta seni dan budaya Indonesia, itulah penjelasan dari Bang Wirap, salah satu pengurus Sanggar Magenta, yang kebetulan pengurus ataupun pimpinannya itu Bang Uyum sedang istirahat. Kita dihadirkan oleh pengurus lainnya yaitu Bang Wirap. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang seni gambang kromong. Boleh. Sebenarnya di Sanggar Magenta ini mulainya itu gambang kromong itu dari tahun berapa, Bang? Oke, kita itu dulu udah bikin gambang kromong itu dari 96 pun kita dibikin. Wah, lumayan ya, Bang. Iya. Cuman masalahnya gini, Bang. Betul. Kita tahu nggak sejarah gambang kromong? Nah, itu dia Bang yang perlu dikoreksi oleh pemirsa. Nah, gambang kromong itu kita tahu nggak sejarahnya? Jadi waktu zaman Belanda dulu nih kita. Betul. Nah, waktu kita lari dijajah di zaman Fatahillah, kita lari ke pinggiran sampai Tangerang. Lahirlah itu gambang kromong. Buat apa? Buat ngamen. Buat ngamen Bang. Dari jalan ke hutan. Jadi gitu ceritanya. Nah, gitu Bang. Jadi gambang kromong itu sebenarnya juga cerita lenong itu dari perjalanan gambang kromong Bang. Nah, di situ ada begal nih. Betul. Dibikin cerita. Ada silat. Berantem deh pada. Jadi kesononya banyak cerita silat. Masuk lenong. Nah, jadi gambang kromong ade baru cerita silatnya dibikin jadi lenong. Nah, gitu. Itulah pemirsa perjalanan seni gambang kromong. Sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada, cuman pembahasan ataupun pengertiannya agak berbeda dari sekarang. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sebenarnya Bang Wirap itu di sini mempunyai murid khususnya di seni gambang kromong itu sudah berapa orang? Kalau orangnya Bang, kalau kita ngomong udah banyak kali ya. Amin. Nah, termasuk mungkin di daerah Pondok Aren, Pondok Pucung. Gua Pondok Aren dekat rumah saya dong. Nah, itu. Saya dulu pernah ngasih. Sebenarnya kalau kita kasih bahasa belajar pengajaran, betul, nggak enak juga. Benar. Sedekah. Betul. Nah, sedekah itu saya itu dulu di Pondok Aren saya pernah bikin itu namanya lenong Haji Saran. Oh, lenong Haji Saran. Sebelum itu saya juga pernah sama Haji Bolot. Wah, dekat rumah saya juga. Cuman nih harus dipahamin. Betul. Harus dipahamin gimana bentuknya Betawi lenong dan Betawi secara gambang kromong. Cara gambang kromong dengan lenong itu beda Bang. Agak beda. Jadi kalau bahasanya kalau kita ngomongin soal Jawa nih. Betul. Wayang orang sama wayang golek. Beda. Itu bedanya. Siap. Jadi gambang kromong ame lenong beda. Tapi kalau kita satuin bisa. Jadi gado-gado dah. Siap. Nikmat kan? Bener. Nah, itu mantap ceritanya Bang. Oke pemirsa, itulah penjabaran dari Bang Wirap selaku pengurus Sanggar Magenta. Ini ngomong-ngomong Bang Wirap nih kita agak sedikit berbeda pembahasan. Ini ngomong-ngomong Bang Wirap kopinya dari Citayam, aslinya kopi apa sih Bang Wirap?
Di sini terkenal bang, Ya. namanya ini Kopilio. Kopi Lio. Gambarin naga bang, Gambaran gahar. naga. Hmm. Waduh. Cuman Boleh gini, saya Bang. cicipin nih? Oh, boleh bang, Oke, silakan. sembari kita ngebahas ya. Ya, silakan. Mantap saudara-saudara. Inilah kopi Citayam, itu Kopi Lio. Kalau kita ngomongin Betawi bang, Betul? itu nggak ada habisnya. Benar. Nggak ada habisnya. Cuman yang kita sayangin, kenapa anak muda kita nih sekarang nggak kenal budaya kita sendiri. Nah, itu dia bang, yang perlu Nah, agak diperbaharui itu. pemikirannya. Lo ngomongin silat, ngomongin seni gambang kromong, tapi lo nggak kenal, percuma. Betul. Nah, itu bang yang perlu kita bahas sekarang. Tuh. Oke pemirsa, itulah tadi pembahasan ataupun penjabaran dari Bang Wirap tentang gambang kromong. Tapi menurut saya agak berbeda nih pengetahuan dan istilah kata-kata orang tua saya dulu. Gambang kromong itu sebenarnya untuk pengisi pada waktu acara ataupun permainan silat Bang Wirap. Kalau menurut pengetahuan ataupun setahu Bang Wirap, gambang kromong itu seperti apa sebenarnya? Oke bang, gini bang, kita bicara soal sejarah ya. Betul. Sebelum kita bicara sejarah nih, singkong kita ambat dulu satu. Oh boleh, Nah, silakan. gini bang, abang tahu namanya gambang itu bahasanya dari mana? Gambang itu kalau nggak salah masih keturunan Cina Ada bang. kalau nggak Cina. Betul. Atau Jawa. Cina. Cina atau Jawa ya. Hmm. Jadi gini bang, dulu zamannya sejarah Fathahilah nih kita punya cerita. Betul. Itu dulu zamannya sebelum Pitung, Hmm. yang dibantai orang, ribuan orang. Betul. Kebetulan ke pinggir semua sampai daerah Tangerang dan Pondok Aren. Benar-benar. Itu ada keturunannya Cina, Jawa, keturunannya Jawa, Sunda, Arab. Kenapa ada Arab? Itulah lahir, kalau abang pernah dengar itu, dulu ada musik itu samrah. Oh samrah. Samrah Betawi. Betul. Samrah Betawi ini lebih tua dari gambang kromong. Oh lebih tua lagi. Tuh. Nah, karena kita ngomongin Betawi, gambang kromong, kita bahas itu dulu ya. Boleh, siap. Oke. Jadi setelah mereka minggir, karena keadaan, betul, mereka bikinlah satu hiburan. Benar. Hiburan yang bisa mereka miliki untuk memberikan mereka penghasilan. Ngamen. Jadi urusannya ngamen nih. Benar. Urusannya ngamen, cuman ngamennya dari hutan ke hutan. Oh, dari hutan ke hutan. Kalau dari hutan ke hutan ada Bang Jagonya enggak? Ada pasti. Nah, dari cerita Bang Jago lahirnya cerita Lenong. Nah, kenapa Lenong itu ada Bang Jago? Karena dari itu. Gitu Bang jadinya. Oh, jadi ceritanya asal-muasalnya gambang kromong itu. Kenapa setiap cerita itu mereka paham? Karena mereka jalani secara diri sendiri. Dari tiap desa, dari tiap kota. Kenapa ada rampok? Rampok itu pasti lawannya, nah itu. Pasti ada Bang Jagonya. Disitulah lahirnya Beksi. Oke, saudara-saudara, itulah penjabaran tentang asal-muasal gambang kromong. Nah, sekarang kita akan bahas lagi masalah gambang kromong juga nih. Masih penasaran nih tentang gambang kromong nih, Bang Wirap. Sebenarnya, kalau menurut pengetahuan saya nih, gambang kromong itu kan biasanya buat ngiringin orang pencak silat, khususnya beksi. Sebenarnya banyak salah bang. Banyak salah. Beksi itu nggak ada urusannya bang sama gambang kromong. Tahu? Betul. Itu juga bego ngejelasin soal gambang kromong. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Sekarang kalau kita ngomongin gambang, dari bunyi suara aja udah beda. Jelas ya ketahuan ya. Gambang kromong. Ada nggak? Kalau saya tanya sekarang ini streaming ini, gue tanya dah, gambang kromong itu Indonesianya ada nggak? Nggak ada. Ada ini di gambang doang, bahasa Jawa.
kromong. Kromong Cina. Nah, kenapa lo pada orang Betawi ini susah sama orang Cina? Nah, itu yang gue tanyain. Bener gak? Betul. Nah, gue tanya juga ini soal seni pukulan gambang kromong. Back up. Back itu biasanya tuan jago. Si biasanya kalau sepengetahuan saya Cina itu gak? jurus. Cina gak? Cina. Kenapa lo pada urusan sama orang Cina? Nah itu dia. Nah, otak lo nggak lo pakai soal seni dan sejarah. Iya. Salah lo pada. Itulah. Jadi gini bang, kita Siap. ceritain ya. Boleh. Kalau menurut saya nih, alhamdulillah dan insya Allah benar. Amin. Gambang kromong itu lahir setelah Sunda Kelapa itu dulu itu mau dihancurin nih. Menjajah lah. Nah, ribuan itu orang dijajah. Nah, itu balik ke pinggiran Jakarta, Tangerang, Pondok Aren, aneh lagi tuh, Ciledug. Itu pinggiran semua tuh. Lahirlah karena itu udah pada ngibrit nih pada. Karena mereka itu ngibrit, mereka nggak ada pendaringan, mau nyari duit dari mana? Nah, ngamen. Nah, bikinnya buat iseng itu gambang kromong. Di situ ada percampuran Sunda, Jawa, Cina, Arab sama Arab. Tapi sebenarnya bang, dulu sebelum ada pertempuran ini ada lebih kental itu budaya Betawi. Namanya ada. Samrah. Itu Arab, Sumatera. Nah, itu dia sama Betawi. Itu yang paling tua. Nah, paling tua sebelum gambang kromong. Tapi sekarang masih ada nggak bang kira-kira? Udah mati bang. Waduh, udah punah. Karena susah juga ya. Iya. Kalau kita ngomongin anak muda, udah main beginian mau gimana ya? Nah, gimana caranya bang kita budidaya ini bang? Sebenarnya gampang. Ya tinggal orang tuanya gampar atu-atu. Gampang. Gini bang. Siap. Kalau kita tidak menghargai perjalanan leluhur kita, betul. Kapan lagi kita menghargai diri kita sendiri? Benar. Itu dia. Itu kuncinya. Nah, ngomong-ngomong masalah gambang kromong nih bang. Oke bang. Ini gambang kromong itu sebenarnya larinya tunnya di mana bang? Oke. Kalau soal tun bang, betul. Dia larinya sebenarnya lebih dekat ke Cina. Oh, ke Cina. Gini bang. Contoh, jangan dulu kita ngomongin tun, tapi ngomongin alat musik nih. Alat musiknya. Kromong ada nggak kita bahasa Indonesia kromong? Nggak ada. Teyan? Ada nggak? Teyan nggak ada. Baru alat musik. Nah, kalau gendang mah umum. Gambang kromong. Ada nggak Indonesia? Nggak ada. Jawa ada. Cina ada. Makanya dia pasti bunyinya itu Cina. Dari gambang kromong lahirnya Tanji Dor. Tuh bang. Tanjidor. Tan itu Cina. Ji Cina. Itu hitungan. Oh, hitungan. Lo dibegoin. Dor itu apa? Gong. Oh, gong. Nah. Dor. Tanjidor. Berarti hitungan. Nah, hitungan. Sama gambang kromong. Mongnya apa? Pasti kenong. Kalau Jawa itu kenong. Iya. Jadi gitu bang ceritanya. Dulu kita orang Betawi itu cari nafkah itu melalui gambang kromong. Tapi perjalanannya, nih gue ceritain lebih detail. Jadi kita waktu zaman dulu kita ngamen. Kalau zaman sekarang bikin apa ya? Bikin grup kali ya. Jadi gambang kromong nih. Kita bikin grup. Betul. Berempat. Nah, gambang kromong. Ngamen. Dulu kan hutan mulu. Betul. Butuh bang jago nggak? Pasti. Lahir cerita Lenong. Nah. Gitu bang.
Jadi lenong itu lahir setelah Gambang Kromong. Nah, perjalanannya jauh juga berarti. Ya? Itu bang. Dulu waktu Pondok Aren dan Tangerang Selatan itu ke kota, jadi orang itu dulu zaman itu ngamen untuk mencari uang nafkah, gitu ceritanya. Lahirlah cerita menjadi lenong. Kenapa lenong kita dulu ceritanya pasti Bang Jago? Karena cerita jalanan mereka. Nah, ada. Kalau sekarang apa ya ceritanya? Musisi. Begal ya. Berantem nggak lawan begal? Pasti Bang Jago. Itu bang ceritanya. Saudara-saudara, itulah ceritanya perjalanan tentang Gambang Kromong. Dulunya itu ngamen dari hutan ke hutan. Nah, terciptanya Gambang Kromong itu lahirlah lenong. Karena di dalam hutan itu banyak begalnya. Nah, yang mengamen di Gambang Kromong itu Bang Jago semua. Jadi keluarlah cerita lenong. Nah, gitu Bang ya. Aja. Jadi biar jelas. Gimana kedudukan Gambang Kromong dan lenong. Nanti kita lebih jelasnya nanti kita ceritain dulu lenongnya dulu, baru Gambang Kromongnya dulu, baru lenong. Ya. Oke saudara-saudara, itulah penjabaran dari Bang Wira tentang Gambang Kromong, sejarah dan asal muasalnya, maka terciptalah Gambang Kromong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel kami, channel Sandengar Seni Patok. Salam hormat dan salam seni budaya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.